Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama, lupa. Kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Medlit dan seminar linguistik ya. Dalam mata kuliah ini sebagai pengingat ya, dalam mata kuliah ini kita mencoba untuk mengembangkan diri ya, untuk memahami penelitian itu apa sih gitu ya. Terus untuk apa kita meneliti, terus mencoba memahami mengenai apa saja yang diperlukan untuk memulai sebuah penelitian. Ya. Terus targetnya adalah di akhir semester ini ya, di akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu sudah memiliki gampangnya ya, memiliki bab 1 untuk diajukan sebagai rencana penelitian untuk skripsinya. Gitu ya. Jadi apa yang dibilang sama jurusan dengan kata proposal itu sebenarnya bab 1 ya. Jadi mohon maaf kalau di pengumuman yang kami sampaikan mengenai skripsi ini belum jelas ya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi diharapkan nanti setelah mata kuliah ini selesai itu mahasiswa sudah memiliki proposal atau bab 1 untuk diajukan sebagai rencana dari skripsi yang akan ditulisnya gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan di semester ini ada juga mahasiswa yang sudah memberanikan diri mengambil mata kuliah penulisan skripsi. Jadi di saat yang bersamaan belajar menulis skripsi sambil menulis skripsi gitu ya. Jadi pasti untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah penulisan skripsi ini pasti banyak sekali hal-hal yang menjadi kendala ya. Di saat kalian belum memahami apa itu bab 1, latar belakang itu kayak gimana, identifikasi masalah itu apa. Di saat kalian dalam kondisi seperti itu, kalian dituntut untuk menghasilkan ya, sudah bisa menghasilkan bab 1. Terus kita sudah melewati UTS ya. Jadi di saat UTS itu saya juga mencoba mendorong ya mahasiswa mendorong mahasiswa untuk menghasilkan ya, mengeluarkan output berupa bab 1. Tapi setelah UTS lewat itu ya ada juga mahasiswa yang masih belum selesai dan kalau buat saya pribadi sebagai fasilitator di mata kuliah ini itu tidak apa-apa, yang penting mahasiswa sudah mulai bisa mengeluarkan output ya, sudah ada bentuknya gitu. Semoga dengan itu bisa memacu ya, bisa memberikan gambaran ketika sudah ada bentuknya itu kadang lebih mudah dikerjakan gitu ya, lebih mudah ada motivasi yang lain gitu ya, dan terdorong dengan itu semoga ya. Oke. Nah, untuk yang melakukan penulisan skripsi dan berharap bisa sidang di semester ini ya. Setelah ini kan waktunya sudah mepet ya. Ini udah Desember. Di saat ini seharusnya mahasiswa sudah memiliki bab 1 yang sudah fix, yang sudah tahu kita tuh harus ngapain gitu. Harus menuliskan teori tentang temanya itu dari teorinya pemikirannya siapa ya, terus harus tahu ngambil datanya dari mana dari sekarang untuk skripsinya, terus udah sudah tahu datanya itu akan diapain gitu di tahap sekarang. Itu idealnya begitu, karena sudah masuk Desember, Januari itu mungkin ya di pertengahan, atau saya juga belum tahu jadwalnya, pertengahan itu mungkin sudah ada pendaftaran untuk sidang. Mungkin ya, saya juga belum pasti sih. Biasanya sih begitu, pertengahan akhir ya Januari gitu ya. Karena Februari itu ada batas, kalau kalian lihat di portal itu ada batas pelaksanaan sidang kalau nggak salah.
Sebenarnya di situ bisa kalian lihat, jadi dihitung mundur aja sebenarnya ya. Jadi biasanya pelaksanaan sidang skripsi itu sekitar 2-3 minggu ya. Jadi sebelumnya itu berarti harus sudah melaksanakan pendaftaran. Silakan kalian hitung saja. Terus pada dasarnya jurusan prodi itu sangat membantu. Maksudnya pengen ngedorong mahasiswa itu cepat-cepat lulus. Jadi kalau misalnya kayak saya juga secara pribadi begitu ya. Jadi ada nih kemarin juga kakak kelasnya senpainya udah lama nggak ngehubungin saya, terus tiba-tiba ngehubungin sebulan lagi sebelum pendaftaran ke sidang. Dan dia bertekad, sensei saya mau lulus. Oke, baik. Saya support ya, saya pasti dukung. Mulai sekarang gimana rencananya? Gini-gini sensei. Ya. Oke, terus saya dukung dan alhamdulillah akhirnya bisa sidang. Gitu. Jadi bahkan ada yang mungkin lebih parah dari itu ya, tapi tetap bisa sidang. Jadi saya terus prodi juga pasti sangat mendukung ya kelulusan kalian ya. Maksudnya sidang gitu, ikut sidang gitu ya. Jadi silakan diusahakan, jangan patah semangat ya. Kalau ada apa-apa, terutama ini yang melakukan udah ini ya ngambil mata kuliah penulisan skripsi. Kalau kalian yang merasa putus asa atau udah bingung mau ngapain, nah itu segera hubungi saya, segera hubungi pembimbingnya. Pembimbingnya sulit dihubungi sensei, ya udah ngobrol aja dulu sama saya. Ya, kayak gitu. Sensei, Untuk ya silakan Arya. nanti pas sidang itu minimal sudah sampai bab berapa sih? Kalau sidang ya udah selesai semua dong. Tapi kadang saya nemuin kasus kayak harus direvisi gitu, masih ada dalam revisi. Iya, jadi gini, selesai dulu status skripsi itu udah dijilid ya. Oh, Setelah sidang nanti pasti ada revisi, nggak mungkin nggak ada. minimal Hmm, empat bab itu udah semua gitu ya. bukan 4 bab, udah semuanya harus udah selesai dari kata pengantar, abstrak, daftar isi, terus daftar pustaka, lampiran itu semua harus komplit udah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu itu jangan sampai disia-siakan, tulislah kata pengantar, abstrak ya, yang seperti yang kadang kecil-kecil tapi ternyata susah juga buatnya gitu ya. Kayak gitu Arya. Oke ya. Yang setahu saya yang lagi nulis skripsi itu pertama Mercy, Arya juga ya, Arya. Iya. Terus Adam ya, Meli. Ada lagi nggak selain itu? Yang lain nggak ya? Nugi kayak juga deh. Siapa? Nope. Nope. Semester depan, Sensei. Oh, Nugroho. Iya, Nugroho juga ya? masih belum berani. Ya, masih belum siap maksudnya. Oh, belum ya, belum, sorry. Oke. Ya, jadi untuk yang belum ngambil penulisan skripsi itu belajar dari pengalaman sempainya ya, yang saya tahu ya. Itu ada sempainya yang lengah istilahnya. Lengah, dia pikir nanti juga gampang, nanti masih ada 1 semester lagi gitu ya. Dan karena seperti itu, karena kendor ya, istilahnya lengah ya, itu akhirnya dia di semester berikutnya juga nggak berhasil menyelesaikan skripsinya gitu. Jadi belajar dari situ, bukannya nakut-nakutin ya, tapi ya dari sekarang kalian sudah harus waspada, harus udah bisa memanage waktu lagi. Kadang masalahnya itu kita sulit memanage waktu. Bukan kalian aja ya, saya pun sama. Sulit memanage waktu. Kadang kita pengennya, udah capek, rebahan gitu ya, udah nggak mau ngapa-ngapain hari ini dah gitu ya. Ada sih waktunya begitu ya memang. Dan kadang saya juga, ya udahlah saya hari ini memanjakan diri sendiri gitu ya. Dengan rebahan, nggak ngapa-ngapain. Tapi ya kadang ya, kalau udah rebahan tuh kadang saya merasa bersalah, kadang ini takut gini nih saya rebahan nggak apa-apa nih gitu. Kadang suka ada kondisi kayak gitu juga, itu kata teman saya sih penyakit ya.
Itu penyakit tuh kalau harus ke dokter katanya. Iya, kadang saya begitu. Tapi ya untuk yang ngambil penulisan skripsi semester depan itu silakan. Di semester ini kalian maksimalkan supaya paling nggak bab satunya udah fix gitu. Udah saya lihat, udah saya komentari macam-macam ya. Nanti saya selalu kasih pertanyaan sih biasanya ya kalau saya periksa itu saya kasih komentar ini dasarnya apa misalnya. Kadang sering kayak gitu. Pokoknya nyebelin deh saya kasih komentar. Mohon maaf ya kalau ada yang ini. Tapi ya kalau misalnya kalian bisa menjawab pertanyaan saya, nanti di sidang itu jauh lebih sudah lebih siap gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan saya ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sensi-sensi di sidang. Gitu. Jadi silakan usahakan supaya saya sampai udah nggak bisa komentar lagi gitu. Ya, udah nggak ada pertanyaan. Saya kalau udah bilang tuh biasanya saya udah nggak ada komentar dari saya. Nah itu kalau biasanya kalau gitu ya udah selesai. Terus dari senpai-senpai kalian juga banyak yang menilai saya itu perfeksionis gitu. Sampai typo juga saya kejar gitu ya. Saya perhatikan gitu. Soalnya kenapa saya begitu? Kalau mahasiswa itu saya bimbing ya nggak tahu kenapa saya punya rasa memiliki ya terhadap penelitian itu juga gitu. Itu juga kerja saya berarti. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa ini kerjaan kita bareng-bareng. Walaupun ini hanya medlit ya, tapi ya ini pekerjaan kita bersama. Kalau kalian merasa kesulitan terus merasa kesulitan sampai nggak maju-maju, itu juga masalah buat saya, masalah buat prodi, gitu loh. Jadi jangan khawatir, maksudnya jangan merasa sendiri karena ya ini masalah kita, saya, ya masalah kalian, masalah saya juga. Kalau kalian bermasalah, berarti saya juga bermasalah. Gitu. Ya, jadi semangat, jangan sampai kendor ya untuk yang ngambil mata kuliahnya penulisan skripsi nanti, jangan sampai lengah. Usahakan kita sudah bisa dapat bab 1 yang maksimal di semester ini. Syukur-syukur bisa dapat pemikiran sampai ke bab 2-nya ya udah fix gitu mau nulis tentang apa gitu ya. Kayak gitu. Ya, mungkin tadi juga ada yang mau tanya dulu atau komentar? Silakan. Ya. Ya, sama-sama Nugroho. Iya. Soalnya prodi itu pengen kalian cepat lulus, intinya gitu. Jadi saya juga berusaha supaya bisa mahasiswa tuh jangan kalau bingung dia oke, boleh, tapi jangan lama-lama bingungnya gitu ya. Usahakan kalau bingung udah nggak bisa dipikir sendiri, mendingan ngobrol. Entah sama saya, kalau sama saya nggak begitu ini, sama temennya, sama dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi jangan lama-lama merenungnya sendiri gitu. Kalau udah mentok sendiri nggak bisa, langsung ngobrol gitu ya. Terlepas dari siapapun pembimbing kalian, saya sangat welcome kalau ada yang mau ngobrol, ada yang mau cerita-cerita tentang skripsi, walaupun ya cerita-cerita tentang skripsi itu nggak menyenangkan sih ya. Gitu ya. Tapi ya makanya saya selalu kalau ada bimbingan itu saya selalu kirim linknya ke grup grup Medlit juga supaya kalian juga bisa melihat ya, bisa siapa tahu ada yang bisa ikut. Cuman lihat doang juga nggak apa-apa sih, nggak akan saya paksain ngomong gitu. Terus ada pertanyaan syarat pendaftaran sidang itu apa saja dan berapa lama batas waktu pendaftarannya. Nah, untuk ini sebenarnya jejak digitalnya tuh ada di sosmed kita. Sosmed jurusan itu kami manfaatkan untuk memberitahukan para calon mahasiswa yang mau sidang gitu. Nah, nanti Adam sama teman-teman yang lain itu bisa melihat sosial media jurusan. Di situ pasti ada jejak digitalnya bahwa kami itu mengumumkan ini syaratnya loh untuk sidang, terus waktunya juga kelihatan di situ. Jadi silakan nanti bisa cek sosial media jurusan ke bawah, di scroll ke bawah sih ya. Mohon maaf karena miminnya rajin posting jadi pasti scrollnya banyak gitu ya. Tapi pasti ada di situ ya, ada semua. Nanti silakan bisa
semester ganjil tahun lalu juga ada berarti. Nah, di situ Adam sama teman-temannya bisa memprediksi, oh berarti kira-kira dengan postingan tahun lalu ya di semester ganjil berarti itu postingan sekitar Januari ya, Januari. Jadi coba dicari aja. Ya, nanti bisa share ke teman-temannya di grup ya. Jadi bisa saling mempersiapkan, saling mendukung ya. Gitu. Jadi enaknya ada grup itu ya, maksudnya kita tuh bisa saling ini ya, melihat gitu, oh dia udah sampai sini nih, saya juga harus gitu, jadi terdorong gitu. Enak itu seperti itu, ada grup ya yang bisa melihat kemajuan temennya lain, terus ada momen di mana kalian tuh harus melaporkan. Nah, sekarang saya baru mau nanya gimana perkembangannya. Silakan, barangkali ada yang mau cerita, saya sampai sini Sensei sedang bingung ini, silakan. Siapa dulu? Sensei. Ya, silakan Alika. Saya bingung, kan saya tuh topiknya sufiks gachigimi di dalam kalimat itu, makna dalam kalimat, neliti makna dalam kalimat. Nah, itu kan masuknya kayaknya ke semantik ya Sensei ya? Iya, makna ya. Tapi nanti nyerempet ke strukturnya nggak? Morfologinya nggak? Iya, pasti. Sebenarnya pasti ngelihat itu sih ya. Maksudnya kalau mau ke situ ya bisa. Tapi kalau nggak mau ngebahas itu juga bisa sebenarnya. Jadi nggak harus ya. Tapi kalau menurut saya makna itu tidak lepas dari penggunaan. Gitu. Jadi biasanya yang umum itu analisis makna dan penggunaan gachi dan gimi dalam ragam bahasa. Misalnya dalam bahasa Jepang ragam apa, misalnya tulisan atau apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Kayak gitu Alika. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya memang melihat penggunaannya juga ya. Kan kita melihat makna itu dari penggunaan kan ya. Misalnya ini contohnya ya. Kata dengan dalam bahasa Indonesia itu kan macam-macam. Tergantung konteksnya kan. Misalnya saya makan dengan dia. Saya makan dengan garpu misalnya. Saya makan dengan ayam. Bukan berarti bareng sama ayam, tapi kan ada istilah, ada seperti itu kan. Lu makan sama apa misalnya? Dengan apa? Gue sama ayam misalnya. Kan bukan berarti bareng sama ayam, tapi menggunakan ayam sebagai lauknya kan gitu ya. Terus ada juga saya makan dengan cepat gitu. Saya makan dengan cepat, saya makan dengan garpu, saya makan dengan ayam, saya makan dengan dia. Satu bentuk, tapi ketika konteksnya berbeda, itu ujungnya setelah dengannya itu berbeda, itu maknanya juga kan berbeda kan ya. Kayak misal saya makan dengan garpu, itu berarti menggunakan garpu sebagai alat gitu. Jadi dengan itu sebagai marker, sebagai penanda bahwa garpu itu alat untuk melakukan makan gitu, kegiatan makan. Nah, beda ketika saya makan dengan dia. Nah, dengan ini bukan berarti penanda alat gitu kan ya. Dianya itu bukan alat, tapi menandakan bahwa saya melakukan kegiatan makan bersama dengan dia gitu. Kenapa itu bisa muncul seperti itu? Karena ada penggunaannya gitu. Ya, jadi tidak bisa lepas dari situ kalau menurut saya. Jadi silakan dipertimbangkan ya Alika ya. Oke, baik, silakan ada lagi yang mau tanya atau berkomentar? Sensei. Ya, silakan Lutfia. Kalau saya sih nanti mau minta tolong dikoreksi lagi bab satunya. Boleh. Ya. Iya. Terima kasih, Oke, Sensei. ya sama-sama. Nanti kadang saya tuh suka lupa ya, mohon maaf, bukan berarti ini ya. Ketumpuk gitu terus lupa aja gitu. Nah, kalau udah sehari belum dapat kabar dari saya, ya silakan diingetin aja, Sensei mohon maaf. Kira-kira gimana ya bab satu saya, apakah sudah bisa dicek gitu ya. Kayak gitu aja, ingetin aja nggak apa-apa, saya nggak akan ini. Ya, makasih banyak. Ada lagi silakan yang mau berkomentar atau bertanya. Ya.
Oke. Sebenarnya saya sedang tidak ada di kampus. Seperti yang kalian lihat. Ini bukan virtual background ya. Kelihatan kok Sensei. Ya tadi juga udah kelihatan sih di awal. Saya lagi ada di Pangandaran. Ada yang pernah ke Pangandaran? Pangandaran sekarang bagus ya. Maksudnya udah dikembangkan dengan sangat baik ya. Jadi kawasan pantainya itu udah lebih tertata rapi gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau liburan ke sini silakan. Saya minta izin sama Arif Sensei, Pak, mohon maaf ada urusan keluarga gitu ya, nggak bisa ditunda. Jadi ya dalam mungkin seminggu 2 minggu ini background-nya seperti ini ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau sampaikan materi Saya hari mau ini. nanya lagi. Oh iya, silakan. Lanjut lagi. Kan tadi kata Sensei morfologi bisa masuk juga. Nah itu saya mau tahu apa sih, mau neliti bedanya si Gachigimi itu. Mungkin kalau konteks-konteksnya gitu, berarti pragmatik juga. Betul. Masuk. Pragmatik juga ya. Nah, kalau mau lihat morfologinya juga bisa, misalnya gini, kalau misalnya gachi sama gimi ketika dia nempel sama kata lain, itu kan ada mungkin menyebabkan perubahan ke kata sebelumnya ya. Kaze gimi atau kaze gachi itu kan nggak ada ya. Nah, kenapa kaze gachi itu nggak bisa nyambung, itu mungkin dicari dari penggunaannya ya. Gitu. Tetap ke morfologi ya Sensei. Kalau morfologi itu melihat si perubahan si morfemnya ya ke bagian hurufnya. Misalnya kayak contohnya ya, misalnya kalau kita 300 itu kan misalnya 100 hyaku, 200 ni hyaku. Kalau 300 itu kan sam hyaku, ada perubahan kan ya di biakunya gitu ya. Nah, itu perubahan morfologi. Itu bukan perubahan morfologi, perubahan di bagian morfemnya. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisis itu, nanti melihat perubahan seperti itu. Jadi misalnya hyaku ini kan kalau hyaku 100, ni hyaku masih oke, ni sama hyaku. Begitu sam byaku itu berubah jadi byaku. Nah, kita simpen dulu nih yang berubah, ditandain. Oh, ini berubah nih kalau sam byaku. Terus yong hyaku masih oke, masih normal. Gohyaku, ropyaku, ropyaku ini beda lagi nih, kita masukkan ke golongan yang sama dengan sambyaku tadi. Terus nanahyaku masih normal. Hapyaku, oh ini beda lagi nih, masukkan lagi ke kelompok yang tadi ya. Hapyaku masih normal, terus kyuhyaku hapyaku nggak normal, kyuhyaku, terus seng gitu ya. Nah, setelah melihat 10 ini, ternyata ada kelompok yang punya perubahan morfem yang beda nih sama yang lain. Nah, kita lihat di situ kenapa sebabnya. Nah, kira-kira seperti itu Alika. Jadi nanti dari kalimat-kalimat yang Alika kumpulin itu kita melihat itu ada nggak anomali di situ ya, yang nggak umum atau yang kita melakukan pengelompokan ya. Gitu. Mana yang lebih menempel ke gachi, mana yang lebih menempel ke gimi gitu ya. Kayak gitu. Makasih Sensei. Ya, sama-sama. Tapi ya untuk bisa melakukan klasifikasi itu kita mesti tahu dasarnya dulu. Dasarnya berupa morfologi kan ya. Nah, morfologi ini kita sudah belajar sebenarnya waktu semester berapa kalian? Togorong gitu. Ya, jadi bisa cek lagi bukunya Chonang Sensei ya. Nanti dicek lagi bukunya, nanti bisa mempelajari dasarnya di situ. Bisa membuat klasifikasi seperti apa sih gitu ya. Ya. Oke. Terus dari Meli ada pertanyaan, Sensei untuk penulisan bab 3 itu selain analisis data apa saja Sensei isinya? Pertama, kalau misalnya kita mau nulis satu bab ya, di awal bab itu sebaiknya ada pendahuluan. Jadi
kadang kita kalau baca skripsi, dosen juga ya, semua saya pikir, itu kadang kalau di tengah itu kita kehilangan benang merah sama yang di belakang. Tadi itu ini apaan sih gitu ya. Jadi setiap bab baru sebaiknya ada semacam pendahuluan yang istilahnya itu mengingatkan. Di bab sebelumnya saya sudah, penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis apa, dalam bahasa Jepang ragam apa. Untuk menganalisis itu digunakan data berupa apa. Dalam bab sebelumnya dibahas mengenai ini. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil, misalnya bab 3 ya, hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Kayak gitu biasanya ya. Sebaiknya ya, bukan biasanya. Sebaiknya ada pendahuluan seperti itu. Contohnya kayak kemarin itu saya saya posting ya, yang di grup itu saran penulisan bab 2 itu ada. Sama seperti itu sih biasanya. Nah, setelah ada pendahuluan berarti kalau bab 3 ya masuk langsung ke hasil analisis. Nah, kita jabarkan hasil analisis di situ ya. Terus di bagian akhir nanti ada sedikit sedikit rangkuman dari hasil itu supaya bisa sebagai bridging ke bab 4 gitu ya. Kurang lebih gitu, Meli. Sensei, mau nanya Ya. lagi. Silakan. Kan saya udah nyoba ngumpulin data. Mm. Dan datanya itu terkumpul sekitar 200 lebih kalimat. Nah, itu berarti kita jelasin semua di bab 3 gitu, Sensei. Hasil analisisnya ya, nggak mesti satu-satu gitu loh. Jadi gini, biasanya mahasiswa itu punya kecenderungan melakukan gaya analisis yang konvensional. Jadi dia tuh data satu, ini contohnya datanya, terus di bawahnya analisisnya. Terus data 2, tulis kalimatnya, analisisnya di bawah. Data 3 terus begitu, panjang. Ada kecenderungan kayak gitu. Itu yang tradisional sebenarnya. Dan yang nggak saya sarankan. Itu kan berarti ngajak pembacanya itu untuk analisis bareng gitu. Iya nggak sih? Data satu gitu kan. Itu capek loh. Kita nggak mau, pembaca itu nggak mau dibawa-bawa sama kerjaan kalian gitu. Ini sebagai bukan berarti dosen pembaca, bukan ya, maksudnya orang yang baca maksudnya. Orang yang baca skripsi kalian itu pengen tahu hasilnya gimana sih. Nah, jadi penyajiannya tinggal dibalik aja sebenarnya. Jadi nggak perlu. Jadi kalau Meli ngebayangin 200 kalimat itu satu-satu analisis gitu, ya itu pusing. Analisis itu nggak dilakukan di skripsinya, enggak. Tapi di luar, gitu. Di Excel misalnya. Di platform yang lain. Jangan ditaruh di dalam badan skripsi. Gitu. Ini sebagai, mungkin ada juga temennya yang belum sampai ke tahap ini, tapi sebagai referensi aja ya. Jadi sebaiknya lakukan analisis itu bukan di lembar skripsinya gitu, halaman skripsinya jangan. Tapi di Excel, misalnya ditulis per kalimatnya ya, data 1 kalimatnya apa, data 2 sumbernya dari mana gitu ya. Terus klasifikasi terhadap data itu ya. Jadi semakin nanti ada kayak kolom-kolom gitu ya. Nah, semakin banyak kolom-kolomnya itu akan memudahkan kita mengambil kesimpulan. Gitu. Memudahkan kita menemukan hasil analisis. Gitu ya. Nah, untuk misalnya kalian bingung gimana sih analisis di Excel, nah sebenarnya di folder G Drive yang saya bagikan ke kalian, yang ada di profil itu grup ya, di situ ada contoh analisis. Ya, coba deh lihat di situ contoh analisis ya, nanti kalian bisa melihat ya Excel-nya kayak gimana sih bentuknya, gitu. Ya, jadi nanti di sini ada ya misalnya gimana ya, saya tunjukkan. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Sensei. Sudah ya. Misalnya ini nomor data ya. Ini kalimat.
Meli ngambilnya dari mana? Dari anime. Animasi ya, anime misalnya ini volumenya atau volume berapa Episode. misalnya. Terus ini misalnya apa ya? Meli tentang apa sih, saya lupa. Jokeng Hyogeng Sensei. Jokeng Hyogeng ya. Terus ini Jokeng Hyogengnya tuh apa? Misalnya ini Nara, ini Ba, ini Tara gitu ya. Iya. Terus Saya sebenarnya nanti udah buat Sensei untuk di Excel, masih tahap analisis dan oke. belum selesai sih. Untuk Iya. Jadi ya kalau nanti bentuknya seperti ini kurang lebih ya nanti. Nah dari sini, dari satu kolom ini ya, nanti akan kalian tuh dari satu kolom ini bisa bikin diagram kan ya? Iya. Ya kan? Nanti dari Nara ini ternyata dari data yang terkumpul itu paling banyak tuh Jokeng Hyogeng yang mana sih yang digunakan? Nanti kan bisa ketemu ya yang kayak gitu ya. Nah, nanti bikinlah klasifikasi lagi yang lain, dilihat berdasarkan apanya, dilihat berdasarkan apanya, dilihat berdasarkan apanya. Semakin banyak kalian bikin klasifikasi, semakin banyak diagram yang bisa kalian buat, dan berarti semakin banyak cerita yang bisa kalian tulis di situ gitu loh. Nah, nanti misalnya satu ini ya, ini kan berarti satu kolom ini satu diagram. Ceritakan analisisnya di situ di bawahnya. Nanti sertakan contohnya begini loh gitu. Jadi misalnya nanti gambarannya ya, misalnya ya ada ayam di sebelah saya. Misalnya di sini ada beberapa, misalnya ada 5 klasifikasi, ditambah ini 6 misalnya. Klasifikasi yang dibuat berhasil dibuat sama Meli ada 6 misalnya, termasuk yang Jokeng ini. Berarti nanti akan ada subbab, 6 subbab berarti ya. Satu subbab menjelaskan satu analisis. Nanti di situ ada diagramnya, ada penjelasan analisisnya seperti apa hasilnya ya. Setelah melihat ternyata itu banyaknya Nara gitu ya. Hasilnya nih lihat diagramnya kayak gini gitu. Terus nanti kasih contoh-contoh. Kalau Nara tuh gini, kalau Nara, kalau Ba itu begini, kalau Tara begini gitu ya. Nanti masuk ke subbab berikutnya dengan analisis yang lain. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Ini enggak, saya pikir gambarannya belum jelas sih ya. Tapi kalau bisa sih nanti Meli kalau udah ini udah Excel-nya udah oke, bisa ditampilin aja nggak apa-apa, nanti bareng-bareng kita lihat ya. Baik Sensei. Tapi belum selesai kalau sekarang. Iya nggak apa-apa. Silakan. Nah terus misalnya gini. Meli ngumpulin data ini berkaitan sama pertanyaannya Alika juga ya. Kalian itu sebagian besar dari kalian itu mengerjakan penelitian kualitatif. Kualitatif itu tidak melihat kuantitas datanya sebenarnya, tidak fokus ke situ. Tapi ya menentukan juga sebenarnya. Tapi nggak fokus ke situ. Yang penting kualitasnya gitu ya. Nah. Tapi tetap karena ini kualitatif ya, jadi kadang kita juga melihat ya, kalau kualitasnya biasa aja, ya terpaksa kita harus melihat kuantitasnya gitu, berapa sih udah dikumpulin gitu ya. Jadi usahakan jangan sampai misalnya cuman neliti dari 10 kalimat gitu, 20 Sensei, nah itu agak susah juga sih sebagai sebuah penelitian ya, itu agak sulit juga mengambil kesimpulan misalnya yang kesimpulan besar dari 20 kalimat gitu ya. Mengambil kesimpulan besar misalnya tentang masyarakat di Indonesia dari nanya 10 orang random di jalan gitu kan juga agak sulit ya. Ternyata orang Indonesia itu sering buang sampah sembarangan. Nanyanya ke siapa? Ke orang yang lewat. Berapa orang? 10 orang misalnya ya. Nah, itu juga kan sulit ya. Orang Indonesia pasti marah ya kalau disimpulkan seperti itu. Ya enggak? Jadi istilahnya gampangnya gitu ya, nggak gampang sih, tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bingung dengan jumlah data gini, makanya waktu itu saya udah pernah cerita tentang timeline, lini waktu. Kalian buat lini waktu, walaupun nggak mesti detail ya, nggak mesti. Ya kira-kira aja, misalnya
ngumpulin data itu 1 bulan. Di dalamnya itu sudah termasuk ada kegiatan mengumpulkan, merapihkan, terus menganalisis misalnya ya. Atau sebulan itu cuma ngumpulin data doang, Sensei. Iya, nggak apa-apa. Sebulan ngumpulin data, seminggu merapihkan ya, terus seminggu lagi menganalisis. Nah, nanti kalian ceritakan bahwa kalian punya lini waktu seperti itu di skripsi kalian di bab 3. Gitu. Dengan lini waktu tersebut ya ternyata dalam seminggu itu saya hanya bisa menganalisis 70% dari data yang terkumpul. Itu seperti itu, jadi nggak apa-apa dijelaskan. Misalnya 200 punya Meli nggak teranalisis semua, ya nggak apa-apa. Tapi ceritakan gimana kronologisnya. Gitu. Kenapa Meli sampai nggak bisa menganalisis semua datanya? Itu harus diceritakan ya kronologisnya. Nah, salah satu strategi supaya kalian bisa istilahnya logis ya jalan kerjanya itu ya dengan menerapkan ini tadi lini waktu tadi, memisah-misah nih sebulan ngumpulin, sebulan ngerapihin, sebulan nganalisis. Dari sebulan ini analisis saya berhasil menganalisis semua misalnya ya. Itu yang paling diharapkan sih. Tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa, jelaskan aja dari dalam sebulan ini hanya bisa dengan ritme kerja seperti apa, kalian bisa sampai 70% aja misalnya. Jadi seperti itu. Jadi minimal data itu tidak ada. Relatif ya kalau dalam penelitian kualitatif ini. Jadi sebaiknya ditetapkan pakai lini waktu Alika ya. Jadi sama yang lain juga sama. Jadi misalnya ngumpulin data dapat 1000, alhamdulillah. Terus dirapihin tuh 1000-1000-nya. Oke, dirapihin. Bisa tuh sebulan dirapihin ya misalnya. Atau jangan sebulan deh, misalnya seminggu. Sebulan ngumpulin dapat 1000 data, terus dirapihin dalam waktu seminggu. Terus untuk analisis kira-kira dengan melihat ya bahwa kalian mau sidang di bulan Januari misalnya. Itu waktu analisis alokasinya cuma 2 minggu misalnya. Lakukanlah analisis 2 minggu dengan ritme yang teratur gitu. Sehari berapa jam untuk alokasi waktu untuk analisis itu. Kira-kira aja, nggak mesti pas ya, nggak mesti rinci ya. Perkirakan saja ya, nggak mesti detail dan kadang kan ya kita juga nggak bisa mengikuti jadwal dengan baik ya. Tapi usahakan ada rencana dulu ya. Terus dari situ nanti dalam 2 minggu ternyata dengan ritme yang sehari 2 jam misalnya ya, itu yang bisa dianalisis hanya 70%. Yang jadi sekitar 700 data saja yang teranalisis gitu. Itu nggak apa-apa. Diceritakan begitu apa adanya. Jadi bukan berarti data yang terkumpul itu harus semua, idealnya begitu, harus semua dianalisis, itu idealnya begitu. Tapi kita juga harus realistis melihat timeline kita ya, waktu kita ada berapa. Gitu ya. Jadi silakan dihitung-hitung mulai dari sekarang. Kayak gitu. Kira-kira begitu Alika sama Meli ya, mungkin semoga bisa Ya, jelas. Sensei, Jadi, saya mau nanya lagi. Silakan. Di bab 2 itu kan kita udah menuliskan landasan teori ya sebagai apa ya standar acuan untuk analisis data di bab 3. Nah, pas kita analisis tuh ternyata kita menemukan misalkan perihal makna itu di luar standar acuan itu gitu. Itu berarti bagus dong. Iya. Itu bagus. Di teori bilangnya begini, tapi di lapangan ada yang beda gitu. Itu bagus. Iya, itu. Jadi nggak mesti sama ya. Oh. Kadang gini, kita nyari nih, tapi nggak ketemu. Terus kita merasa nggak berhasil. Itu nggak begitu kalau penelitian. Ya. Di teori begini, di lapangan ternyata nggak ada. Ya udah itu hasilnya gitu. Ternyata tidak ditemukan. Gitu. Itu juga hasil. Terus di teori ABC, ternyata di lapangan ABCDEF gitu ya, ditemukan begitu. Nah itu justru bagus kan. Di teori itu seperti ini, tapi di lapangan beda, ada fenomena yang lain gitu. Itu justru bagus. Ya. Findings namanya ya, penemuan-penemuan gitu ya. Jadi itu juga sebagai hasil
analisis ya. Gitu. Nah, jadi jangan berpikir bahwa misalnya di teori ABC klasifikasinya ya, ternyata di lapangan di data itu ABC itu nggak ada. Itu pun sebuah hasil ya. Jadi jangan berpikir bahwa itu tidak berhasil. Ya, jadi kadang dulu juga saya berpikir begitu sih, tapi setelah berkecimpung lagi di meneliti sendiri ya, terus belajar juga, ternyata ya apa adanya aja hasilnya itu. Gitu ya. Jadi yang penting adalah kita benar-benar melakukan kajian yang baik terhadap teorinya gitu. Oke. Baik Sensei, terima kasih. Sip, sama-sama ya. Ada lagi silakan. Oke ya, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Minggu lalu itu mohon maaf, saya cuma kasih video ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah cuma ngasih video dan belum selesai itu sebenarnya penjelasannya, dan hari ini saya mau lanjutkan. Sebentar. Ya. Minggu lalu mungkin penjelasannya sampai rumusan masalah kalau nggak salah ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi pertama mengenai latar belakang. Jadi kalian udah nulis ya, udah banyak juga yang sudah sangat baik menulisnya ya. Terima kasih. Intinya ketika kita baca latar belakang itu kita bisa paham kenapa seorang peneliti ini melakukan penelitian di tema yang dia pilih di situ. Ya. Jadi dia bisa paham, kita bisa paham ya, maksudnya oh jadi ini sebabnya ya dia meneliti ini latar belakangnya ya. Nah, tapi kenyataannya nggak selalu begini, ya kan? Kadang kita udah baca latar belakang tapi kita tetap belum paham. Ini maksudnya dia kenapa sih gitu ya? Kenapa mau meneliti ini? Kalau misalnya kalian baca skripsi, ya skripsinya orang ya, itu sering sekali menemukan kondisi seperti itu. Walaupun udah baca latar belakang, tapi tetap nggak paham. Kira-kira gimana? Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau saya sih ya sering. Ada Sensei. Ada ya. Jadi padahal saya udah minta ke kalian cari tahu kenapa sebabnya dia meneliti ini, tapi nggak ketemu gitu kan ya. Nah itu memang ada kondisi seperti itu kalau kita baca skripsi ya. Dan saya nggak mau kalian jadi orang yang seperti itu gitu. Skripsinya itu nggak pengen kalian jadi skripsi yang istilahnya orang baca latar belakang kalian terus tetap dia tuh nggak paham apa sih maksudnya ngelakuin ini gitu ya. Gitu. Jadi idealnya begitu ya latar belakang itu, bagian latar belakang itu kita menceritakan ada beberapa episode di dalamnya yang masing-masing episode itu merupakan sebuah kendala, sebuah masalah. Ya. Nanti masing-masing cerita itu akan kita tuliskan highlight-nya di bagian identifikasi masalah. Jadi di identifikasi masalah itu nanti sangat berkaitan ya dengan latar belakang. Ya semua juga berkaitan sih. Sangat berkaitan erat ya. Jadi kita tidak mungkin menuliskan hal yang baru di identifikasi masalah. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena seharusnya sudah dibahas di latar belakang. Jadi di latar belakang itu kita ceritain macam-macam masalah sebenarnya. Ya, misalnya dunia industri itu Jepang datang ke Indonesia tahun 70-an, terus menimbulkan ya kebutuhan SDM yang bisa berbahasa Jepang. Terus dari situ muncul industri pendidikan bahasa Jepang istilahnya ya. Tapi ketika melihat survei The Japan Foundation itu kondisinya memprihatinkan. Kenapa begitu? Karena misalnya jumlah pengajarnya sedikit, jumlah native sedikit, jumlah apa sedikit ya. Nah itu kalian bisa angkat pick up ya sebagai sebuah kendala yang nantinya
akan berujung di masalah yang kalian sedang hadapi di skripsi ini. Misalnya menganalisis Gachi dan Gimi. Kenapa bisa kalian menganalisis itu? Kan istilahnya karena nggak paham gitu kan. Kenapa nggak bisa paham? Memang nggak ada pelajarannya. Ada pelajarannya, tapi pelajarannya minim misalnya. Terus belum lagi kondisi di pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu ya memprihatinkan, nyambung kan. Ya. Kondisinya kayak gini, makanya ada kemungkinan itu mempengaruhi gitu ya. Gitu. Jadi saling berkaitan ya antara latar belakang sama identifikasi masalah itu. Terus apa namanya? Jadi tidak mungkin menuliskan hal yang, jadi misalnya latar belakangnya A, B, C, D. Nah, di identifikasi itu nggak mungkin muncul F gitu. Kalau mau memunculkan F, itu kita harus ceritain dulu di latar belakang. Jadi A, B, C, D, E, F gitu. Ya. Gitu kira-kira. Terus kita lanjutkan dulu. Nah, ini sebenarnya sudah saya pernah sampaikan ya. Jadi latar belakang itu cara menulisnya macam-macam, ada induksi dan deduksi ya. Kalau saya biasanya dari yang umum dulu ke yang khusus, namanya deduksi berarti ya. Jadi saya ceritain dulu tuh dunia pendidikan bahasa Jepang kan gitu ya, yang saya kasih tahu ya. Itu karena saya lebih mudah begitu, tapi bukan berarti kalian harus mengikuti, bukan. Kalau kalian lebih suka, saya lebih suka straightforward, saya lebih suka langsung ngomongin apa yang saya mau bahas gitu. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Nanti dari situ melebar gitu pembicaraannya ya. Itu juga boleh seperti itu. Jadi bukan berarti saya minta kalian harus deduksi gitu, enggak. Ya silakan kembangkan cara kalian sendiri gitu, nggak apa-apa. Asalkan masing-masing hal itu ada kaitannya, itu nggak apa-apa selama berkaitan. Masalahnya kadang kita mahasiswa itu kadang ada yang menulis itu korelasi antar paragrafnya itu jadi minim ya, tipis gitu, nggak ada hubungannya gitu. Kadang-kadang pembicaranya loncat-loncat. Nah itu juga ada sebabnya sih sebenarnya ya. Oke, terus ini ada salah satu contoh sih ya, nanti kalian bisa cek di sini ya, repository UNP waktu ini tahun 2000, penelitian saya tahun 2019 atau 18 gitu, 19 kalau nggak salah. Ini juga sebenarnya ada alur ya, bagaimana saya menceritakan latar belakang di penelitian ini ya. Jadi latar belakangnya kurang lebih sama sih sebenarnya apa yang saya pernah sampaikan ya. Terus saya menceritakan ini semua itu ada dasarnya ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi saya pribadi. Misalnya saya pernah ngalamin gitu ya. Saya pernah ngalamin kesulitan belajar sakubung. Terus saya ceritain di skripsi saya, itu nggak bisa seperti itu. Boleh, hanya saja sebagai pendukung, bukan sebagai dasar utama ya. Dasar utamanya harus kalian ambil dari penelitian orang lain atau referensi buku ya. Si siapa tahun berapa dia meneliti mengenai kesulitan dalam menulis sakubung. Di dalamnya disebutkan bahwa memang benar banyak pembelajar bahasa Jepang yang mengalami kesulitan. Contohnya kesulitan di bagian ini, di bagian ini, bagian ini. Penulis juga pernah mengalami hal yang sama. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya, jadi dasar utamanya tetap penelitiannya orang lain, hasil tulisannya di buku orang lain begitu ya. Jadi tidak bisa berdasarkan asumsi. Nah, kadang ada juga mahasiswa ini yang menuliskan berdasarkan asumsi, berdasarkan pengalamannya ya, dulu saya juga susah loh ngerjain ini gitu. Itu boleh sih, tapi ya sebagai pendukung saja. Jadi dasar utamanya tetap dari hasil penelitian. Ya. Nah, ini saya ada 5 episode berarti ini ya. Kalau kalian lihat ada 5 episode tentang pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, tentang kondisinya, ya, terus tentang sakubung, masuk ke sakubung di sini. Semua ini saya jelaskan berdasarkan penelitian sebelumnya, gitu. Terus ini juga saya sampaikan ya mengenai awal mula penelitian tentang bahasa ya. Kenapa kita melakukan penelitian bahasa? Pertama, karena ada kesenjangan informasi. Misalnya di
bahasa Jepang kita ada ekspresi gachi dan gimi misalnya ya. Tapi di pelajarannya nggak ada misalnya. Nah itu kan ada kesenjangan ya, ada gap gitu ya. Nah itu juga karena nggak ada gap, karena nggak ada penjelasan di buku ajar, jadi diprediksi pembelajar itu akan mengalami kesulitan memahaminya gitu. Gitu ya. Terus itu salah satu contoh. Terus misalnya ada yang awal mula lain adalah ada penelitian sebelumnya yang ingin ditindaklanjuti. Misalnya ada penelitian mengenai kesalahan berbahasa di ekspresi apa gitu. Misalnya ini kan suka ada ya analisis kesalahan berbahasa. Nah itu bisa dijadikan dasar latar belakang kalian melakukan penelitian yang sekarang gitu. Misalnya di penelitian yang dilakukan oleh misalnya siapa Budi tahun berapa disebutkan bahwa ada banyak pembelajar yang mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi jokeng hyogeng misalnya. Nah, dibuktikan dalam penelitiannya bahwa banyak penelitian kesalahan berbahasa oleh Budi ini, gitu. Dibuktikan oleh si Budi gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian ini kita mau melanjutkan ini. Sebenarnya emang penggunaannya itu kayak gimana sih jokeng hyogeng gitu ya? Kok sampai bisa salah gitu? Orang-orang kok sampai nggak bisa memahami? Emang gimana sih penggunaannya gitu? Dari situ dengan berlatar belakang penelitian tadi kita mau melanjutkan, mengembangkan penelitian itu lebih lanjut gitu ke bidang yang lain gitu ya. Kalau yang tadi kesalahan berbahasa dalam jokeng hyogeng, nah sekarang sebenarnya makna dan penggunaan jokeng hyogeng itu kayak gimana sih misalnya ya dari dalam satu ragam bahasa tertentu misalnya animasi entah apa gitu ya. Bisa seperti itu ya menindaklanjuti penelitian yang sudah ada. Jadi makanya dari dulu dari awal perkuliahan ini saya selalu minta kalian untuk mempelajari penelitian yang kalian minati ya. Yang yang akan kalian geluti gitu. Karena dengan itu akan dapat modal ya, modal starting point ya. Seperti itu. Terus bisa juga berawal dari ketidakpahaman mahasiswa. Misalnya dulu pas belajar itu pas belajar jokeng hyogeng, nggak paham nih, nggak ngerti gitu ya. Terus dibuktikan dengan analisis dengan penelitian tentang kesalahan berbahasa yang dilakukan si Budi tadi misalnya. Nah itu juga boleh seperti itu, tapi tetap tadi ya tidak bisa berdasarkan asumsi pribadi, harus dibuktikan dengan penelitian yang lain gitu. Seperti tadi misalnya saya juga mengalami kesulitan waktu belajar jokeng hyogeng gitu. Susah ini. Nah, ini sudah dibuktikan oleh si Budi melakukan penelitian kesalahan berbahasa di seputar jokeng hyogeng. Di situ disebutkan memang sulit, banyak orang-orang yang melakukan kesalahan gitu. Ya. Nah, kalau nggak menemukan penelitian itu yang paling gampang begitu ya. Menemukan penelitian yang lain. Tapi kalau misalnya nggak menemukan penelitian seperti itu, berarti kita harus cari sendiri. Ya, nanya sendiri ke teman-teman kita gitu. Jokeng hyogeng dulu paham nggak? Aduh, nggak paham gitu ya. Tanya ke teman satu lagi, jokeng hyogeng dulu paham nggak? Nggak paham. Gitu. Tapi kita nggak bisa nanya begitu aja. Jadi kita nggak bisa, karena paham nggak? Iya paham. Oh, nggak paham. Nah, paham sama nggak paham ini parameternya nggak jelas. Gitu. Tiap orang pasti beda-beda. Makanya tidak bisa dijadikan dasar bahwa kita menilai bahwa banyak pembelajar yang nggak paham. Nggak paham ini levelnya kayak gimana? Nggak ada. Gitu. Makanya harus ada pengukuran. Kita bisa mengukur dengan, kita kasih soal aja. Gitu. Nih ada soal jokeng hyogeng, kamu pilih yang mana? Coba yang sesuai dengan ini. Nah, kalian ambillah soal-soal dari buku-buku ajar itu ya, terus kasih aja tes temen-temennya. Kalau temennya ini betul semua, berarti dia paham. Atau kalau dia betul sampai 90% ya, itu berarti kita bisa menilai bahwa dia punya pemahaman yang bagus gitu kan. Tapi misalnya 50% itu salah semua isinya, nah itu berarti ada kemungkinan
ada kemungkinan dia tidak paham dengan baik. Ya. Seperti itu sebenarnya. Oke, itu ya. Terus atau ya ini tadi sudah diceritakan ya, penelitian kita tuh bisa berawal dari penelitian orang lain. Gitu. Ya tadi udah diceritakan. Terus ketika kita ingin menentukan tema ya, pertama kita cari tahu dulu minat kita kemana. Gitu. Nah ini yang paling susah. Karena sebagian besar dari mahasiswa itu sudah di semester-semester akhir itu sudah menjauh dari Nihongo secara psikologis ya. Yang saya tangkap begitu, saya rasakan gitu dan dulu juga saya begitu soalnya. Sudah menjauh dari bahasa Jepang, jadi nggak tahu minatnya tuh kemana gitu. Ya ini yang paling susah. Tapi kalau ada minat terhadap komik misalnya, minat terhadap anime, minat terhadap apa itu silakan digunakan. Jangan sampai dilepas ya. Karena minat itu akan membawa kalian sampai titik akhir ya sidang gitu ya. Jadi pertama harus ada usahakan yang dekat dengan kalian. Yang kayak misalnya ada di mahasiswa kelas karyawan itu dia meneliti tentang orang-orang Indonesia yang pergi kerja ke Jepang itu karena dia kerja di LPK yang suka mengirimkan orang keluar ke Jepang gitu ya. Nah itu akan lebih bagus lagi karena lingkungannya ya dia dekat dengan lingkungan itu ya, jadi bisa pengerjaannya itu akan lebih ya mudah daripada orang di luar ya yang nggak paham tentang itu. Gitu. Terus setelah memastikan minat kalian, pastikan ya akses ke datanya atau akses ke referensinya itu ada gitu ya. Jadi ada bisa misalnya mau bahas kayak punya Meli itu jogging-jogging dari animasi ya. Nah, animasinya ada nggak nih gitu. Pastikan kalian bisa mengakses animasi ini yang mau dibahas. Jangan ketika udah milih terus ternyata aduh nggak ada animasinya, nah itu juga percuma ya. Terus ini juga sering saya bilang sih baca penelitian ya yang terkait sebanyak mungkin itu juga sangat berpengaruh sekali ya. Sejauh mana kalian bisa membaca penelitian ini itu akan berpengaruh ke originalitas ya penelitian kalian sendiri. Nah terus usahakan bisa merangkum, mengutip ya. Dulu juga saya begitu, bukan dulu, sekarang juga sama sih. Kalau misalnya sedang meneliti tentang suatu itu saya baca ya, baca penelitiannya. Kadang nggak baca semuanya, saya baca itu bagian-bagian yang menurut saya menarik, bagian-bagian yang menurut saya penting gitu ya. Terus saya catat pernyataan-pernyataan orang yang meneliti ini gitu. Saya catat di notepad ya. Biasanya saya pakai notepad. Entah di copy paste, entah saya ketik lagi gitu. Terus saya catat ini pernyataannya siapa, tahun berapa gitu. Terus nanti saya urutkan dari hasil yang umum gitu ke yang khusus gitu. Ada suara ketawa-ketawa? Kedengeran nggak? Enggak sih. Ada ya? Ngeganggu nggak? Sorry ya. Oke, terus setelah itu kalau kalian sudah bisa mengutip ya, urutkan kutipan itu dari umum. Tergantung cara penulisannya ya. Kalau deduktif berarti dari yang umum dulu ke yang khusus. Kalau induktif berarti yang khusus dulu ke yang umum. Ya, terus jangan lupa cantumkan nama peneliti dan tahun publikasinya kalau kalian mengutip ya. Dan kalau mengutip itu sudah saya pernah sampaikan, itu jangan ditulis namanya semua gitu. Misalnya kalian mengutip dari saya, penelitian saya, Haris Setiawan dalam penelitiannya yang berjudul bla bla bla. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Tulis saja Setiawan tahun berapa,
menyatakan bahwa begitu ya. Jadi nggak perlu nulis judul penelitiannya ya. Itu kan bisa kita lihat di daftar pustaka ya. Jadi nggak perlu itu. Gitu. Jadi ini sering sih. Mungkin ada juga gini, ada kecenderungan supaya banyak gitu ya tulisannya. Nah itu juga ada sih seperti itu tujuannya ya. Tapi itu nggak bisa seperti itu ya, bukan cara yang bagus ya untuk menambah volume tulisan. Gitu. Ya. Terus ini juga ada saya tulis ya teknik penulisan ya, teknis penulisan latar belakang yang penelitian yang bertemakan tentang Keigo. Jadi ini mungkin saya pikir bisa juga kalian adopsi ya untuk tema kalian sendiri. Terus ini juga teknis penulisannya ya, apa saja yang harus dijabarkan gitu ya. Sama seperti yang di awal tadi ya tentang Sakubun. Semoga bisa jadi referensi. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis latar belakang atau skripsi ya, bukan latar belakang aja. Pertama kita harus membedakan tulisan kita sendiri dan tulisannya orang lain. Nah, kalau tidak kita campur ya, itu tidak etis ya. Karena ada kemungkinan seolah-olah kita yang melakukan penelitian itu gitu. Padahal kan enggak. Nah, kalau nggak ada niat bohong sih, tapi itu jadi berbohong gitu ya. Seolah-olah kita tuh yang melakukan penelitian itu, seolah-olah kita mengutip langsung ya, padahal mengutip dari kutipan gitu. Nah, itu hati-hati. Itu tidak etis kalau seperti itu ya. Terus di bab 1, 2, 3 itu pada umumnya kutipan atau deskripsi dari hasil observasi. Jadi tidak ada asumsi atau pendapat pribadi, itu nggak ada sebenarnya. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu susah payah mengarang ya. Jadi sebenarnya tinggal baca, kutip, terus apa yang kalian pikirkan mengenai kutipan itu gitu, simpulkan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu mengarang sendiri ya, mengarang cerita menyusun kata-kata sendiri itu sebenarnya nggak perlu. Gitu. Bab 1, 2, 3 ya. Paling tapi bukan berarti harus semua kutipan gitu ya. Bab 1 paragraf 1 kutipan dari sini, paragraf 2 kutipan dari mana gitu. Jangan. Kalian juga harus menuliskan apa kesimpulannya dari situ. Apa hubungannya dengan skripsi kalian? Apa hubungannya dengan paragraf selanjutnya? Ya. Seperti itu. Nah, terus kalau saya punya pendapat pribadi, saya tuliskan di mana saya bisa ditulis di bab 4 setelah melakukan analisis ya. Setelah melakukan analisis kan pasti kalian punya pikiran-pikiran kan ya. Nah, itu silakan bisa dituliskan di bab 4. Terus kalimat yang kalian kutip itu adalah kalimat yang kalian baca langsung dari sumbernya. Itu yang paling ideal. Kalau misalnya nemu pernyataannya siapa gitu, bagus nih. Nah, di dalam penelitiannya orang lain, tapi kalian harus lihat daftar pustakanya, terus menemukan itu bukunya siapa, itu penelitiannya siapa, terus langsung cari sumber aslinya. Sensei saya udah cari tapi nggak ketemu gitu. Ngobrol ke saya. Siapa tahu saya bisa dapetin gitu, bisa punya, siapa tahu punya. Karena dosen-dosen itu di ruang prodi itu punya banyak harta karun ya, berupa buku-buku. Nah, siapa tahu ada dosen yang punya literatur yang sedang kalian cari gitu. Jadi silakan kalau misalnya susah nyari referensi, coba ngobrol ke saya. Terus usahakan bisa mengutip dari sumbernya langsung. Nah, kalau misalnya udah cari, terus udah minta tolong ke dosen juga nggak ketemu, ya udah berarti harus mengutip dari kutipan. Nah, ini caranya harus diperhatikan ya, tidak bisa mengutip seolah-olah kalian mengutip dari sumber aslinya gitu. Nah, ini yang sering kejadian. Kadang dia mengutip nih, saya tahu nih bukunya susah didapat gitu, tapi dia seolah-olah menuliskan ya kutipan seolah-olah tuh dia ngambil langsung ya dari sumber aslinya.
Masalahnya saya tahu itu sumber aslinya itu susah didapat, di Indonesia nggak ada gitu. Nah itu langsung saya tanya ya, konfirmasi ini gimana. Oh iya, ini sebenarnya kutipan sensei dari penelitiannya orang lain. Nah terus saya kasih apa namanya, nggak bisa seperti itu saya bilang ya. Kalau kutipan dari kutipan ya harus disampaikan seperti itu, seperti apa adanya gitu ya. Jadi caranya seperti yang di bawah ya, misalnya saya mau ngutip punya pernyataannya Hari dari penelitiannya dia tahun 2009, tapi penelitian itu pernyataannya ada di penelitiannya si Joni gitu tahun 2010. Nah, jadi bisa seperti ini contohnya, Hari tahun sekian dalam siapa tahun sekian itu menyatakan begini gitu ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa ini ya, hati-hati ya, karena ini kadang kita nggak menyadari gitu. Karena ya apa ya? Ya mungkin karena nggak paham gitu ya. Nah ini tadi mengenai latar belakang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari, silakan. Belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, identifikasi masalah juga tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di identifikasi masalah itu adalah highlight ya, bagian-bagian penting ya dari latar belakang. Jadi tidak bisa kalian menuliskan sesuatu yang baru di identifikasi masalah yang tidak ada di latar belakang. Itu nggak bisa. Ya, itu harus diperhatikan. Terus di identifikasi masalah itu adalah intinya kalian menuliskan masalah di situ. Masalah yang menjadi penyebab munculnya masalah atau hal yang berpotensi menimbulkan masalah di yang kalian bahas. Misalnya tentang Jokeng Hyogeng. Kenapa bahas Jokeng Hyogeng? Karena nggak ngerti gitu kan. Nah, penyebab nggak ngertinya itu apa? Itu yang kalian tulis di latar belakang. Nantinya akan dicomot satu-satu gitu ya, sebagai identifikasi masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis mundur gini, meneliti Jokeng Hyogeng karena nggak paham. Terus cari tahu apa sebabnya nggak paham. Dibikin list sebabnya. Terus nanti dijabarin di latar belakang gitu. Tapi susah juga sih mikir kayak gitu, kebalik ya. Karena kita nggak punya gambaran yang ada di latar belakang gitu. Jadi mau nggak mau cerita dulu latar belakang, jadi baru menyimpulkan masalahnya. Hal di latar belakang yang kita identifikasi sebagai masalah itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Seperti itu. Oke ya, semoga bisa paham di sini identifikasi masalah. Aduh, sebentar. Listriknya kayaknya ini. Bentar ya. Oke, sorry. Jadi lupa nyalain listrik ya. Ya. Oke. Terus itu tentang identifikasi masalah. Terus pembatasan masalah ini juga kadang mahasiswa sulit ya menuliskan bagian ini. Itu apa namanya, sering sekali kita sulit menggambarkan ya, kita membatasi apa sih. Nah, sebenarnya kadang ada juga mahasiswa yang menulis untuk mempersempit gitu ya, untuk
supaya tidak melebar gitu ya, kadang begitu ya. Nah itu sebaiknya tidak menulis seperti itu ya, karena kesannya jelek gitu, kesannya nggak bagus gitu. Kesannya tuh kayak saya nggak mau susah, jadi saya batasi gitu. Nah jangan sampai cara penulisannya seperti tadi ya, supaya tidak ya sebenarnya begitu sih memang, tapi lebih baik cari penulisan yang lain gitu. Ya. Nah, pembatasan masalah ini tujuannya yang bisa saya sampaikan ada dua, yaitu pertama menghasilkan hasil penelitian yang lebih jelas, yang lebih konteksnya di penelitian ini di mana sih gitu konteksnya ya. Jokenhyogeng, iya Jokenhyogengnya di bahasa Jepang yang seperti apa? Bahasa Jepang itu kan luas ya, ada lisan, tulisan, ada lisan juga ada orang ngomong sendiri, ada ngomong berdua, dialog, ada monolog, ada apalagi narasi di film kan ada ya, kadang menggambarkan apa gitu. Jadi kita fokuskan ke situ gitu, kemana kita fokusnya. Nah, bisa disampaikan di pembatasan masalah. Aduh, ada lebah gede banget. Serem. Oke. Ya, terus yang kedua adalah menegaskan posisi sudut pandang kita sebagai peneliti itu seperti apa gitu ya. Nah, kita itu sebagai penulis itu bisa menjabarkan batasan permasalahan itu berdasarkan penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi penelitian sebelumnya udah ada penelitian seperti apa. Nah, dalam penelitian kali ini saya mau membatasi di sini. Penelitian sebelumnya pakai data ini, tapi kalau dalam penelitian saya pakai data yang di sini gitu ya. Jadi bisa semacam membandingkan gitu ya. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membatasi masalah? Pertama, subjek penelitiannya. Ya. Misalnya Jokenhyogeng, itu kan Jokenhyogeng ada macam-macam. Ada Tara, To, Ba, Nara gitu ya. Nah, mau yang mana? Mau semuanya? Nah, bisa diceritain. Gitu. Terus, itu subjek penelitiannya. Terus kita juga bisa membatasi data penelitiannya. Data penelitiannya berupa apa? Berupa kalimat kan ya biasanya. Nah kalimat ini, kalimat ini jenisnya ada banyak. Ada kalimat langsung, maksudnya percakapan gitu ya. Ada juga tidak langsung yang tertulis. Ada yang formal, tidak formal. Ada yang tulis atau lisan gitu ya. Mau meneliti atau mengambil data berupa kalimat dari yang mana nih? Berupa apa kalimatnya? Kalimat lisan, tulisan, atau gimana? Terus datanya ini diambil dari mana? Sumber datanya juga bisa kita batasi. Penelitian sebelumnya ngambil sumber data tertulis dari novel. Nah, dalam penelitian ini saya mau membatasi di yang lisan dari percakapan di anime. Misalnya anime itu kan terdiri dari berbagai macam fenomena bahasa kan ya. Ada monolog, ada dialog. Mau ngambil yang mananya? Terus ya kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa membatasi di bagian-bagian ini. Terus rumusan masalah itu kita punya waktu udah selesai jangan-jangan. Sorry. Kayaknya udah selesai ya. Iya. Oke, ya. Kita sampai 14.10 ternyata. Baik, mungkin hari ini sampai di sini dulu ya, sampai rumusan masalah tadi, tapi belum selesai rumusan masalah ya, nanti kita bahas lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui grup juga bisa ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dulu, mungkin komentar atau pertanyaan? Silakan. Dari saya cukup, Sensei. Oke, makasih Meli. Ya, baik.
Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada komentar atau pertanyaan, hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada, kalau saya punya hutang ya, meriksa bab 1 atau apa, mohon diingatkan aja ya. Suka lupa. Saya usahakan supaya tidak lupa. Kadang suka saya catat, tapi suka lewat juga ya. Mohon maaf. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak. See.